Ryan Little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nuranisa Hokaviani, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai entrepreneur muda yang juga masih mahasiswa, yang juga sudah memulai bisnis karirnya. Kepada Mas Adam, boleh silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saram Sofwan Kriswidansyah, biasa dipanggil Sadam, dan saya saat ini masih di usia 19 tahun. Dan saya masih berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan program studi manajemen. Di sini saya sebagai founder of Saso Indonesia. Oke, baik. Jadi Mas Adam ini sudah memulai bisnisnya sejak bersekolah ya, Mas ya? Ya, betul. Oke, baik. Izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan, boleh nanti dijawab ya, Mas? Baik, siap. Oke, pertanyaan pertama, mengapa berbisnis menjadi pilihan Anda? Biasanya kan saat ini orang-orang lebih memilih menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai swasta. Lalu mengapa memilih membangun bisnis, Mas? Baik, kenapa saya lebih memilih membangun bisnis daripada menjadi pegawai swasta ataupun sejenisnya lah ya? Nah, karena pada dasarnya saya itu tipikal orangnya tuh nggak suka disuruh-suruh. Nah, nggak suka disuruh-suruh, dan dari situlah kenapa saya memiliki ide untuk membangun bisnis sendiri gitu, nggak ikut kerja kepada siapapun gitu. Karena kalau kita kerja sendiri itu kan kita ngatur waktunya juga bebas kan, ngatur waktunya, ngatur profitnya, ngatur segalanya lah gitu, lebih bebas. Dan kemudian pendorong kenapa saya bisnis sendiri itu karena dulu saya pada saat SMP saya itu bisa dibilang pergaulannya cukup tinggi ya, cukup high class. Nah, seperti itu. Jadi disitulah saya juga merasa minder sama teman-teman gitu. Sedangkan saat itu saya minta orang tua, minta ini itu nggak pernah dikasih. Nah, dari situlah saya berpikir gimana caranya saya bisa seperti teman-teman saya, tapi tanpa harus orang tua. Nah, tanpa duit orang tua. Nah, itu dia. Jadi mulai dari situ saya udah mulai mencoba untuk jualan gitu kan. Itu SMP kelas 8 tuh. Nah, masih muda banget ya? Iya, masih muda banget bisnis. itu. Masih muda banget, udah SMP kelas 8 saya udah mulai jualan coklat dengan keuntungan hanya 500 perak. Wah. Nah, dari atau itu dicontoh ya. Iya. Masih muda tapi sudah mau mulai dari apa ya? Istilahnya mau mandiri lah ya. Iya, betul. Padahal dengan kalau kita pikir tuh keuntungan 500 itu dapatnya apa sih? Iya. Nah, ya, tapi dari situlah saya mulai mendirikan bisnis. Kemudian ketika saat itu saya mencoba untuk melihat pasar, makin lama orang tuh makin bosan. Nah, disitulah saya ganti bisnis menjadi jualan distributor makanan makaroni. Nah, distributor makanan makaroni itu cukup lama. Dari saya SMP kelas 9 sampai SMA kelas 1, yaitu 2 tahun nih berarti. Ya, lumayan lah ya. Ya, lumayan lah 2 tahun. Dan itu saya berhenti bukan karena saya capek atau apa, tapi sangat disayangkan pabriknya tutup. Nah, jadi bukan Mas sendiri yang bangun tapi seperti reseller gitu. Iya, betul. Lebih ke distributornya. Distributornya. Iya, jadi langsung dari pabrik turun ke saya gitu, nggak lewat perantara. Nah, gitu. Cuman saya sangat disayangkan itu harus tutup padahal itu profitnya cukup besar. Nah, gitu. Dari situlah saya udah mulai berpikir lagi, saya harus bisnis apa. Nah, kemudian pada saat kelas 10 saya punya teman, dia punya kamera nih. Punya kamera, dia rentalkan kameranya, dan saya penasaran dengan pendapatannya berapa sih gitu kan. Nah, omsetnya berapa gitu. Ternyata cukup besar dan itu cukup menarik gitu. Nah, dari situlah saya kepikiran, saya di rumah punya kamera satu nih nganggur gitu kan. Terus ya udah saya coba buat saya rentalkan. Dari satu kamera itulah berdirinya sebuah nama Saso. Nah, gitu. Saso itu apa sih artinya? Saso itu artinya nama saya sendiri, Sadam Sofwan. Nah, gitu, singkatannya Saso gitu. Nah, terus kenapa kok Saso Indonesia gitu kan? Karena ya kita di negara Indonesia gitu. Kemudian dari rental itu udah banyak kan omset-omsetnya masuk, kita tambahin tuh kamera, jadi udah kamera lumayan. Saya mencoba membangun bisnis yang baru, mengembangkan. Jadi ada bisnis konveksi gitu. Konveksi itu didirikan kenapa?
karena saya di SMA itu aktif di organisasi. Nah, banyak tuh yang iya pakai ini kan, pakai Korsa kan. Nah, kita tuh harus mikir omset. Nah, itu dapatnya dari mana sih? Nah, dari situ peluang usaha untuk jadi konveksi. Akhirnya saya buka konveksi. Saya membuat seragam-seragamnya organisasi yang ada di SMA saya gitu. Nah, gitu. Kemudian juga saya ada karena tadi berhubungan dengan kamera, saya juga berlatih skill kamera. Kebetulan di SMA itu juga ada organisasi yang buat kamera lah ya, gitu kan. Nah, itu saya belajar di situ, akhirnya saya juga bisa menjadi sebuah fotografer dan videografer. Gitu. Jadi lumayan lah. Berarti kalau pertanyaan kedua itu, untuk saat ini apa bisnis yang sedang Mas Sadam ini jalani? Kalau saat ini masih ada yang konveksi itu masih, rental juga masih. Kebetulan kalau makanan saya udah berhenti, karena kalau makanan itu juga dikejar waktu expired ya. Nah, saya kan udah capek juga dikejar-kejar target gitu. Nah, terus kemudian ada yang jasa-jasa foto, video, edit gitu. Nah, terus juga ada tambahan lagi nih. Apa itu? Nah, tambahan lagi, saya sekarang memegang distributor Aqua galon. Nah, itu. Kemudian juga ada satu lagi distributor telur. Tapi kalau untuk telur ini kebetulan juga itu sebuah usaha turunan. Gitu. Tapi untuk di luar telur itu usaha pribadi. Seperti itu. Berarti udah banyak banget ya Mas melewati dari masa-masa jual makaron dari SMP, dari jualan coklat, dari omset yang paling kecil gitu ya. Iya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sih suka dukanya menjadi seorang pembisnis di usia muda? Lalu apa aja tantangannya yang dihadapi selama ini? Suka dukanya, kalau sukanya udah jelas kita dapat penghasilan banyak lah ya kan, dapat penghasilan banyak. Tapi kalau dukanya itu gimana ya? Kalau kita misalkan di SMP, SMA itu harusnya kita masih main dengan teman-teman. Cuman kita harus sudah memikirkan sebuah profit, sebuah keuntungan margin dan lain-lain gitu kan. Kita itu semacam kayak rasanya beda circle. Nah, kayak kita tuh di apa ya? Istilahnya kayak dijauhin lah sama teman-teman. Itu yang saya rasakan seperti itu. Bahkan dulu saya SMP itu pengalaman sampai dibully. Sampai dibully loh. Juga? Iya, dibully itu bukan cuma sama satu kelompok atau satu kelas. Lalu? Nah, saya dibully sampai satu angkatan tuh, keren ya tuh. Nah, satu angkatan itu. Cuman hanya karena saya mencoba untuk merintis. Ya, mencoba untuk merintis. Saya memang di luar kelompok mereka karena mereka belum berbisnis. Nah, tapi ya itu tadi akhirnya pada banyak bully, tapi di sinilah tantangannya tantangannya saya harus bisa membuktikan benar. Lalu apakah, kan tadi Mas dari kecil sudah menjalani bisnis gitu ya, lalu apakah bisnis yang Anda jalani saat ini itu sudah sesuai dengan passion Anda? Maksudnya dari kecil tuh cita-citanya jadi apa, lalu sesuai nggak dengan saat ini yang Anda jalani saat ini? Ya, kalau menurut saya ini sudah sesuai dengan passion saya, karena saya itu dari kecil emang suka berbisnis. Suka dagang ya? Iya, bahkan sebelum saya masuk SMP, masih SD, saya lupa kelas berapa. Dulu saya dapat uang dari hasil kitanan. Nah, itu saya buat usaha untuk jual beli HP itu. Keren nggak tuh? SD loh. Sudah kepikiran uang loh. Iya, SD udah kepikiran uang, tapi nih, saya dulu SD itu pemikirannya bukan omset. Apa itu? Nah, pemikirannya yang penting beli dan juga yang penting keluar. Saya beli harga. Tapi keren loh bisa mikir kayak gitu ya. Nah, saya beli harga HP dengan harga 3, berapa. Saya jualnya bukan 3 nyari untung gitu, 3 lebih, tapi saya jual rugi. Ya itu, tapi saya bangga kan. Saya bangga pertama kali saya jual beli dari situ meskipun rugi. Tapi nggak apa, itu kan percobaan. Jadi sudah sesuai dengan passion ya dari kecil ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira tips apa sih yang bisa Mas Adam kasih buat para pemuda-pemuda sekarang nih biar semakin terpacu buat memulai bisnis gitu? Oke, kalau untuk tips ini sebenarnya ini balik lagi ke mindset kalian harus merubah mindset kalian gitu. Mindset kalian sekarang ini udah nggak anak kecil lagi, bro. Nah, ya kan. Bener. Kita nggak boleh ketergantungan dengan orang tua kita. Kita harus tahu orang tua kita itu penghasilannya berapa gitu kan. Kita juga biar bisa merasakan perjuangannya orang tua untuk menghidupi anak-anaknya gitu. Jadi kita ayolah ngurangin beban orang tua gitu kan. Nah, untuk tipsnya ini biar kalian bisa berani, kalian nggak boleh takut sama yang namanya resiko. Nah gitu. Kalau kita takut namanya resiko, kita nggak akan
mulai bisnis Iya, gitu kan, nggak mau kita maju-maju ya? iya Mikirin betul, resiko terus. Mikirin resiko terus, akhirnya nggak jalan-jalan. Iya, Nah bener, kayak bener. gitu, yang penting jangan takut resiko dan harus mencoba sesegera mungkin. Masalah modal tuh nggak usah dipikir, nanti kita bisa dapat sendirilah masalah modal tuh, entah dari itu bantuan orang tua kan, atau modal kita fisik, secara fisik itu mesti ada kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih ya Mas ya. Kira-kira impian apa yang ingin Anda capai ke depannya? Kan Mas sudah punya konveksi, sudah ada fotografer. Kira-kira apa sih yang Mas pengen dari bisnis-bisnis Anda yang udah rintis dari kecil itu? Oke, untuk Cita-cita lah iya, istilahnya. impian cita-cita ya dari usaha lah ya. Cita-cita dari Nah, usaha. cita-cita dari usaha saya itu yang terpenting itu perusahaan saya tuh menjadi perusahaan yang legal di negara. yeah. Jadi misalkan seperti entah itu CV atau PT gitu kan, itu sebenarnya saya pengen banget dari dulu. Itu impian saya kayak gitu, dan saya pengen banget punya kayak kantor sendiri kan buat ngurus-ngurus sendiri gitu. Jadi karena balik tadi saya tipikal orangnya nggak suka disuruh alias ngebosin lah ya. Nah, saya pengen jadi sebuah bos dalam suatu perusahaan, dan itulah impian saya seperti itu. Semoga aja bisa tercapai. Amin ya teman-teman semuanya. Nah, ya, kayak gitu. Oke, terima kasih ya Mas Adam sudah memberikan tips, sudah memberikan wejangan istilahnya buat para pemuda-pemuda yang mau mulai bisnis, mungkin takut atau karena nggak ada modal atau apa. Ini nyatanya dari SMP kelas 8 sudah mulai. Nah, iya itu. Terima kasih Mas Adam atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.